kok di sini? Ya, kita tengok dulu. Ini. Good morning, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Mas Suryo. Nah, ini. Bajunya sama kayak pegawai DJP Ini nih. emang seragamnya? Hari yang dulu seragamnya kayak gini kalau hari Rebo. Oh gitu. Iya, nih Pas pegawai banget. DJP ini kan sama nih. Bisa lah jadi deh. Oke. Kebetulan ketemu sama mahasiswa. Aku pikir tadi pegawai DJP lagi ngobrol sama mahasiswa. Saya bukan pegawainya Pak. Oh, oke. Ini teman-teman dari Satya Wacana tadi ya? Satya Wacana. Selamat datang. Assalamualaikum. Sehat semuanya? Pak Oke, Dirjennya. selamat datang. Ini katanya lagi, Salam dulu dong. Oh, salam dulu. Salam dulu dong. Salam dulu. ini yang punya rumah loh. Ya, iya. Sebagai tamu. Ya, selamat datang di tempat saya dulu nih, kan gitu tuh. Oh, terima kasih teman-teman anak-anak, adik-adik nih pada datang di sini. Mas Ini Jati. katanya lagi media visit. Oh, Kalau bilang oke. media visit tuh bukannya harusnya datengin ke tempat media, kok nggak datengin ke tempatnya Pak Suryo? Acaranya apa sih sebenarnya, teman-teman? Untuk belajar informasi Pak mengenai seputar perpajakan di sini, bagaimana kehumasan di sini untuk bekerja seperti apa di era digital saat ini pulanya. Oh, kalian dari jurusan? Dari Jurnal Public Relation. Oh, Humas. Oh, oke. iya. Jadi belajar itu pengen tahu di sini kehumasan Betul, seperti betul. apa. Iya. Oh. Ini memang ada program kayak gini Pak untuk anak-anak muda. Ya, kalau mahasiswa. kami sering berkumpul dengan teman-teman mahasiswa, teman-teman SMA pun juga sama. Oh, SMA juga. Kan, iya, istilah kata supaya mereka memahamkan apa yang kami kerjakan. Hmm. Dan saya tertarik tadi, mungkin teman-teman adik-adik kan kehumasan nih. Iya. Ini salah satu dari fungsi kami kan kehumasan, Mm-mm. bercerita kepada masyarakat mengenai pajak. Nah ini yang terus kami lakukan sebetulnya kan dari waktu ke waktu, karena edukasi itu nggak akan pernah berhenti. Betul. Akan terus jalan. Makanya kalau ini adik-adik memang pengen kehumasan dan spesifik ke pajak, masalah senang malahan tuh. Iya. Jadi istilah kata bisa menyambungkan lagi cerita kami kepada masyarakat secara umum. Nah itu kira-kira. Perpanjangan tangan dari Betul. Dirjen gitu ya. Betul. Karena kami juga punya relawan pajak nih hari-hari gini ya. Oh, bulan ada? ada. Kalau hari-hari di bulan Maret, Hmm. kami di beberapa tempat kan ngisi SPT bareng-bareng Ya. nih. Nah itu relawan pajak, mahasiswa banyak kan. Ada Oh, juga itu bukan karyawan dari Dirjen Bukan. Pajak, Pak? Jadi mahasiswa, kemudian ada anak-anak, teman-teman adik-adik dari SMK, kita kumpulkan yang mau, yuk kita ajarin. Nah mereka ngajarin atau bantuin lah wajib pajak yang datang ke kantor untuk ngisiin. Seperti apa sih ngisi SPT, ya, mereka ngajarin tutorial, nunjukin caranya. Dan beberapa banyak itu, ada ribuan mah. Oh, ribuan ya? Ribuan relawan pajak di setiap kantor. Kami punya 350-an kantor. Pak Anil itu berapa ribu Pak Anil yang relawan pajak Pak Anil? Relawan pajak? 6 ribuan relawan pajak seluruh Indonesia. Nah, ini saatnya mereka bareng-bareng dengan teman-teman kami yang di seluruh Indonesia untuk tadi ngobrol dengan wajib pajak cara ngisi SPT dengan baik. Ada yang mau jadi relawan pajak? Nanti kita cari karena relawan pajak nggak terus apa namanya sekarang jadi relawan besok ngajarin nggak diajarin dulu. Oh, ada sekolahnya dulu. Iya, Oke. kita training dulu Training nih dulu. caranya SPT. Sekarang lagi musim SPT Iya, orang pribadi apa-apa kan. ya. Nah, bagaimana nih ngisi SPT? Apa yang harus diisikan di situ? Jadi nanti ngajarin kepada masyarakat yang lain. Itu relawan Oke, nah, pajak. ini tagih aja Pak habis pulang ini. Oh harus Dia mau jadi habis ini. relawan ya? Iya. Jangan bilang Habis di sini ini. doang Nanti bilang ada itu direktur rumah saya kan ada di situ tuh. Nah, nanti silakan. Itu Pak Anil tuh direktur humas. Siap. Kalau Silakan misalnya. daftar. Oke. Semoga lancar acaranya. Kalau gitu saya mau ngobrol sama Pak Dirjen dulu. Makasih ya. Oke, teman-teman ya. makasih ya. Ketemu sama teman-teman humas ya. Oke, sukses selalu. Yo, saya ajakin jalan-jalan dong Pak. Ini kayaknya saya pertama kali deh. Kayaknya ini gedung apa nih? Ini gedung Mari Muhammad, gedung kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Kantor pusatnya. Iya. Apa yang dilakukan oleh pegawai dari Ditjen Pajak di kantor pusat? Ada pelayanan kah? Kalau yang di kantor pusat lebih ke arah penyusun kebijakan. Oh, lebih ke soal Ya, kebijakan. ada beberapa direktorat di sini, direktorat yang terkait dengan fungsi-fungsi yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat penyuluhan, direktorat pengawasan, direktorat penegakan hukum, direktorat pemeriksaan ada di sini. Direktorat data. Jadi kami yang di kantor pusat memang tugasnya mendesain policy. Oh, lebih ke Apa yang policy. akan karena ya tugas kami ini kan mengumpulkan penerimaan negara. Mm-mm. Jadi dalam satu periode pasti ada polisi yang akan dijalankan nih. Di samping kita udah punya polisi gedenya kan, karena pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang. Kami jalankan undang-undang untuk menjalankannya ini yang terus kita lakukan apa kalibrasi lah sesuai dengan kondisi yang ada saat ini.
Oh, sekalian juga pelayanan juga ada di sini? Pelayanan Kepada langsung masyarakat gitu? pelayanan kami fokuskan di kantor pelayanan pajak. Oh. Dan satu lagi, pelayanan kita kan sudah sebagian besar dilakukan secara digital, otomasi. Oke, sudah Otomasi digitalisasi digital. ya. Contoh kata seperti SPT lah saat ini ya. Menyampaikan SPT nggak perlu datang ke kantor kami sih sebetulnya. Lewat e-filing online bisa dilakukan di setiap tempat di mana wajib-pajak berada. Bisa Nggak lebih gampang perlu sekarang harus ya. ke kantor pajak. Nah itu Oke. tuh kira-kira. Memudahkan ya. Udah lebih dari 95% kok e-filing mereka. Oh, e-filing udah ya? Udah. Oh, mantap. Dari total saat ini ya 70 lebih dari 95% udah e-filing. Oh, oke. Gitu Mas. Ini pojok apa nih Pak? Ini pojok reformasi perpajakan. reformasi perpajakan. Betul. Selamat pagi, mampir dulu boleh? Wah, ini Ini hati-hati. semua dari teman-teman yang ada di ASN sini. ya? Iya. Oh, oke. Apa sih ini Pak? Reformasi perpajakan. Nah, kalau mungkin boleh cerita ya Mas Jati ya, bahwa perubahan itu kan nggak akan pernah selesai ya, situasi yang tidak akan pernah selesai. Kondisi yang akan dilakukan oleh setiap institusi karena mensikapi perkembangan zaman. Itu situasi. Jadi kami melakukan perubahan setiap saat. Nah, sekarang ini kami sedang melakukan reform untuk jilid yang setelah tahun 2005-2007. Oke. Jadi kalau kita bicara reform pajak itu kan mulai dari tahun 83 sebetulnya. Sudah ya. sejak itu. Tahun 83. Jadi kalau gedenya reform itu ada dua kelompok sih. Nah mungkin kalau supaya teman-teman kita semua pahamkan ya, reform itu ada dua kelompok gede. Reform regulasi aturan dan reform administrasi. Regulasi dan Cara kita administrasi. kerja kan gitu Oke. tuh. Karena cara kita kerja kaitannya dengan masyarakat wajib pajak. Nah tahun 83 tadi itu reform dari regulasi. Undang-undang berubah. Oke. Dari pajak penjualan ke pajak pertambahan nilai, dari pajak pendapatan ke pajak penghasilan. Totally berubah. Sehingga dilakukan reform yang pertama kali di tahun 83. Secara regulasi berubah, sistem administrasi pun berubah. Nah itu berjalan terus tuh. Karena situasi dan kondisi berubah luar biasa. Dan terakhir yang kami mulai di tahun 2017 sebetulnya. Karena melihat transaksi digital itu sudah luar biasa kan. Semua transaksi sudah ke arah digital. Semua aktivitas larinya sudah ke digital. Nah kita harus ngikutin. Oh. Makanya kita lakukan perubahan dan perbaikan di samping juga beberapa aturan juga kita lakukan perubahan regulasinya. Undang-undang kita lakukan perubahan. Contoh yang paling sederhana kemarin karena COVID berarti ada sesuatu luar biasa harus muncul undang-undang penanganan COVID, undang-undang pemulihan ekonomi nasional. Kemudian dalam perkembangannya ada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Itu diantara reform yang kita lakukan dalam konteks kebijakan. Undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan karena ada beberapa yang mesti kita perbaiki. Dan ada undang-undang lagi, Cipta Kerja. Ingat kan? Ya. Undang-undang juga itu kan. Itu memberikan kemudahan dalam investasi yang ada. Jadi itu yang kita lakukan secara keseluruhan. Nah di sisi yang lain, tadi saya sampaikan, di sini di kantor pusat kan mulai dari pelayanan sampai dengan penegakan hukum kebijakannya ada di sini. Nah kami rasa bahwa proses bisnis dari masing-masing tadi perlu dilakukan penyesuaian plus sistem yang kita gunakan sekarang juga perlu dilakukan penyesuaian. Makanya kita lakukan reform. Sejak tahun 2017. 2017. Ini yang last reform ya, ini last reform terakhir ya. Sampai tahun 2000? Ya nanti sampai selesainya insya Allah 2024 sistem baru in place. Oh, Kita oke. gunakan di tahun 2024. Ini sedang membangun ya. Sedang membangun sistem baru untuk administrasinya. Kalau tadi Pak Surya bilang sebenarnya reformasi sudah dilakukan dari tahun 83 Betul. kalau tarik ke belakang yang pertama, kemudian hampir ya ada yang 5 tahunan, ada yang tahun-tahun sampai terakhir di 2017. Ini dari reformasi yang sudah dilakukan. Hasilnya apa yang konkretnya seperti apa? Kalau konkretnya yang jelas jumlah wajib pajak bertambah. Kalau dari sudut pandang hasil ya jumlah wajib pajak bertambah. Apalagi sekarang dengan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan kemarin, nomor induk kependudukan itu digunakan sebagai NPWP. Ya. Itu kita pengen memperluas basis wajib pajak sebetulnya. Tapi bukan berarti orang punya NPWP harus bayar pajak, enggak juga. Oh enggak. Enggak, Karena langsung mikirnya gitu tuh. Itu tadi, ini sekalian saya sampaikan di sini. Jadi enggak semua orang yang punya NPWP harus bayar pajak. Yang harus bayar pajak orang yang berpenghasilan di atas penghasilan yang enggak bayar pajak.
Jadi setiap warga negara pasti akan punya NPWP seperti KTP Betul. ketika usianya cukup. Betul. Tapi kalau penghasilannya di bawah ketentuan, Di bawah PTKP namanya, penghasilan tidak kena pajak. tidak kena pajak, Dia nggak bayar pajak. enggak. Nggak. Oh, oke. Gitu. Jadi yang bayar berapa? Contoh kata nih, kalau seorang sendirian, udah menikah belum? Sudah. Udah. Kalau sudah menikah berarti udah ada tanggungan. Betul. Saya contohkan yang belum menikah satu. Hmm. Jadi 1 bulan itu paling tidak sekitar 4,5 juta PTKP-nya. Oke. Jadi kalau dia dapat penghasilan 5 juta ya berarti dikurangin 4,5 juta tinggal 500.000. 500.000 itu Iya, ya. dikalikan tarif pajaknya. Yang dikenakan pajak cuma 500.000. 500.000-nya Iya. bukan dari 4,5-nya Bukan, ya. bukan. Itu kalau itu sendirian. Itu sendiri ya. Kalau dia punya keluarga, paling nggak ada tanggungan satu kan? Mm. Tanggungan satu, udah 5 juta sendiri itu paling tidak satu. Jadi 5 juta punya penghasilan, tanggungan satu, istri, udah nggak bayar pajak tuh. Kalau itu penghasilannya 5 juta sebulan, 60 juta setahun, itu belum dikenakan pajak. Oke. Karena batasan penghasilan tidak kena pajaknya di atas penghasilan itu. Oke. Pak, bicara Iya. soal reformasi, tadi kan juga reformasi selain tentunya menyelaraskan dengan situasi yang ada ya. Betul. Ini juga digunakan sebagai jalan atau alternatif untuk menyelesaikan permasalahan nggak? Kita tahu nih lagi rame banget nih, Ditjen Pajak lagi disorot. Nah, reformasi pajak ini akan juga jadi jalan untuk menyelesaikan masalah itu juga? Yang kami pikirkan, karena proses bisnis kan mesti harus dilakukan penyesuaian perbaikan. Di antaranya untuk governance. Hmm. Pada waktu kita menjalankan setiap proses, karena kita ini kan sangat interaktif dengan wajib pajak ya. Mulai dari tadi ngelayanin SPT segala macam udah interaktif. Pengawasan pun kita interaktif. Pemeriksaan kita juga interaktif. Nah, sekarang yang kita dudukkan dalam reform ini bagaimana interaksi kami dengan wajib pajak. Ini pertama nih dalam konteks proses bisnis. Seperti apa kita mulai meriksa, seperti apa kita menyelesaikan pemeriksaan, termasuk bahwa kita tidak boleh untuk istilah tanda kutip ini, bahwa pertemuan dengan wajib pajak harus di kantor. Pertemuan di luar kantor itu sesuatu yang nggak pas, kan gitu tuh kira-kira. Oke. Contoh kata seperti Itu itu yang salah kita satu dudukkan. ya, Betul. Jadi dalam prosesnya ya kita atur. Seperti apa kita mau mulai pemeriksaan, triggernya apa, bagaimana kita kondak melaksanakan pemeriksaannya, sampai selesai pemeriksaannya semuanya ada di dalam sistem. Semua kita dokumentasikan di dalam sistem. Jadi tidak ada sesuatu yang kita kerjakan di luar sistem. Harapannya apa? Yang jagain tadi, menutup celah tadilah kemungkinan adanya istilah kata hubungan antara wajib pajak dengan petugas pajak yang tidak sesuai dengan governance yang kita dapatkan. Itu baru salah satu yang kita coba lakukan. Di samping itu yang kedua, bahwa kita terus berusaha tadi, kita juga menciptakan line of defense yang lain. Jadi pimpinan unit ya harus ngerti yang dikerjakan oleh anak buahnya. Termasuk pun juga masyarakat wajib pajak harus juga tahu dan mendudukkan sama dengan kami. Karena kong kali kong itu nggak bisa sendirian. Iya, Kong kali kong pasti minimal 2 orang. minimal. Ya kan? Kemungkinan bisa 3 dengan pihak ketiga. Nah, bagaimana caranya ya kondak itu antara saya, kami, wajib pajak ataupun pihak ketiga. Jadi sama-sama kita memahamkan kondak yang sama. Kalau ada anggota saya misalnya mengajak ketemu di tempat yang nggak semestinya kepada wajib pajak, ya malah kalau bisa laporkan kepada kami. Nah, yang ketiga tadi bagaimana kita menggovern, di samping kita memperbaiki sistem, saluran pengaduan ya kita buka terus. Oh. Kita perlu saluran pengaduan. Jadi mau di kantor layanan pengaduan kami juga punya, surat langsung kita juga dapatkan. Selama ini orang datang melapor juga Bisa diterima. dapat, dan kami punya unit kepatuhan internal, namanya kepatuhan internal Kitsda. Oh, Kitsda ini yang jadi salah satu unit yang jadi kalau kita jagain governance nutup celah satu prosesnya kan gitu tuh. Kemudian orangnya kita mesti harus tata. Ketika unitnya juga punya. Nah, kalau tiganya udah jalan paling tidak nih Mas, agak lumayan, dan proses bisnis yang kita atur tadi. Pak, saya mau bertanya, itu Oke. kan soal reformasi birokrasi perpajakan ya, Pak? Oke. Itu sudah ada dari 2010, itu kan ada kasus yang Gayus itu ya, Oke. sudah langsung dilakukan Betul. reformasi birokrasi perpajakan. Kemudian nih 13 tahun kemudian, kok ada kasus lagi? Nah itu reformasinya nggak berjalan, atau seperti apa? Atau jago-jago aja nih yang Iya. memainkan? Kembali lagi tadi, kalau saya kembali ke cerita tadi bahwa kong kali kong itu nggak bisa sendirian. Kan kembali lagi kan. Jadi partisipasi masyarakat betul-betul kami harapkan. Sebagai
pengawas juga. Sebagai penyeimbang pengawasan Selain tadi kan, selain kami internal juga ya. melakukan peningkatan pengawasan. Makanya tadi saya sampaikan bahwa proses bisnis untuk interaksi betul-betul kita jagain. Sesuai. Kan contoh kata nih, layanan digitalisasi udah total lah kita lakukan. Kemudian di proses bisnis yang lain kita juga lakukan governance. Makanya menjadi penting pada waktu peran serta masyarakat. Kami pasti akan nguatin, kepatuhan internal kami kuatin, line of defense kami, pimpinan unit, kemudian ada unit kepatuhan di masing-masing kita akan jalankan. Titik-titik tertentu kita sudah mulai tutup. Regulasi yang kira-kira bisa menimbulkan persepsi yang berbeda, kita coba eliminasi. Itu yang kita lakukan terus tuh. Itu nggak akan pernah berhenti lah, itu suatu saat pasti akan terus berjalan. Nah di sisi yang lain peran serta masyarakat nih. Kami punya inspektorat jenderal juga sebagai pengawas, itu sebagai sistem kan. Tapi kembali lagi masyarakat yang di sekeliling ini. Kalau ada teman kami kan kita nggak bisa. Saya punya anggota sekitar 45.000 orang Mas Yati. Ya kan kalau Kementerian Keuangan sudah hampir 80.000 orang. Banyak. Ya, kan nggak mungkin kita pasang mata ke satu orang kan gitu tuh, kan nggak mungkin aja. Butuh peran serta masyarakat. Persis. Jadi satu sisi sistem kami jagain, kami bikin sedemikian rupa supaya lebih istilah kata dapat kita gunakan untuk jagain governance, tapi di sisi yang lain peran serta masyarakat. Sama juga mungkin masyarakat jangan godain kali ya. Nah, itu nih peran serta masyarakat maksudnya kan Gak mulai cuma soal melaporkan, tapi kalau jangan godain. betul, jangan godain satu, kemudian yang kedua ya jangan ngajak. Jangan. Ketika kalau ada memang ya laporkan kepada kami. Oke. Dan kami akan jalankan, betul. Dan ini yang beberapa kesempatan kemarin kalau ada kejadian yang kami periksa bukan hanya si petugas pajak, termasuk wajib pajaknya pun juga itu kami juga periksa. akan periksa. Kita kami periksa. Oke. Pak, Oke. duduk yuk Pak. Monggo, Kita mau di mana? boleh duduk di mana Pak kita Pak? Monggo Yang silahkan yang nyaman di tempat saya di atas sambil oke. ngobrol, sambil minum-minum teh atau Boleh. kopi Boleh kalau pagi. gitu. Oke. Kita lanjutkan obrolan dengan Pak Suryo Tomo di lantai atas. Oke. Oke, kita duduk sini Pak ya. Monggo. Pak, ini ada. Saya boleh pakai jaket deh? Boleh, boleh. Dingin ini di udara di udara. Tapi nggak apa-apa Pak, biar kita agak biar nanti saya dipikir sama anak buah Bapak, saya dirjen ya lagi. Oh gitu. Ini Pak Alhamdulillah. bajunya. Ini saya pakai jaket. Monggo. Udaranya dingin di luar. Udah nggak tahan. Cuaca lagi luar biasa ya. Oke. Sorry, Mas. Saya Oke. duduk ya Pak. Monggo. Oke, kita berlanjut ngobrol-ngobrol lagi. Ini lebih enak sih, santai nih duduknya. Betul. Tapi yang mau saya pertanyakan pertama adalah yang tadi saya belum nanya tuh. Iya, Pak. Pak Suryo sehat? Alhamdulillah sehat. Pertanyaan kedua, Bapak pusing? Alhamdulillah tidak. Oh, Katanya kan udah gitu tuh. Ya kalau Sekarang sehat. enggak? Sehat. Sekarang nggak kemarin-kemarin? Ya rada-rada. Rada-rada kayak pusing gimana. ya Pak ya. Karena kan kita tahu ya, lembaganya Pak Dirjen ini disorot habis-habisan nih. Nggak di Iya. dunia maya saja, di dunia Betul. nyata mungkin pemirsa saat ini salah satu yang membicarakan Pak Dirjen dan juga anak buahnya di Ditjen Pajak ini. Baik, Nah, baik. itu kemarin ketika terjadi peristiwa yang akhirnya ramai di sana Pak, seberapa chaos sih Pak di kantor Bapak? Mas Jati mungkin sebelum saya jawab jauh gitu ya. Saya paling tidak saya pengen memaknai sesuatu ujian ini sebagai titik untuk introspeksi. Jadi betul-betul kita dudukkan, ada kejadian, nah kami berpikir ada sesuatu nih yang harus kita lakukan perbaikan. Jadi menjadi pengingat bagi kami untuk terus selalu melakukan perbaikan. Makanya tadi nyambung dengan yang waktu kita di bawah sebelum debut reform kami ya. Jadi perbaikan itu memang nggak akan pernah selesai sampai kapanpun juga. Situasi, kondisi, kejadian membawa kita untuk selalu memperbaiki diri, kan kira-kira seperti itu. Nah, ditanya seberapa chaos tadi kan, kalau pusingnya ya pasti pusing lah, gitu kan. Tapi dengan tadi kembali lagi bahwa kita melihat situasi sebagai kejadian dan harus kita sikapi. Dan kami dudukkan gini Mas Jati, case is kasus. Jadi saat ini kan seperti kita ketahui bersama-sama ya, pemirsa pun juga tahu kasusnya sedang ditangani oleh pihak dari tempat kami Inspektorat Jenderal, kalau dari sebelah sananya dari KPK kan gitu ya. Jadi kita sangat support, kita ngikutin apa yang diperlukan untuk kami berikan support terhadap pelaksanaan kegiatan itu kami jalankan. Nah di sisi yang lain
kami pun juga tetap harus berjalan karena tugas dan fungsi yang ada di Direktorat Jenderal Pajak mengumpulkan penerimaan negara. Salah satu pilar penerimaan negara dari pajak, dan hampir 80% atau 77% kan dari pajak ya. Jadi kami betul-betul harus ya tadi ada kejadian kami sikapi, kami introspeksi mana yang harus kami lakukan perbaikan, proses berjalan. Nah di sisi yang lain kami terus melakukan layanan kepada masyarakat, terus kemudian melakukan pengawasan terhadap penerimaan negara, pengumpulan pajaknya. Nah ini terus kami lakukan. Jadi ya istilah kata semuanya tetap harus berjalan sesuai dengan berdanya. Ngomong-ngomong soal penerimaan pajak, Februari kemarin sebenarnya meningkat 40% ya Pak ya? Betul. Ke 279 miliar masa? Triliun. Triliun, mohon maaf. 279 triliun. Betul. Berkah dong Pak di tengah Alhamdulillah. kepusingan ini. Ya, ini tadi makanya kan ya saya tidak underestimate situasi kondisi ekonomi juga memberikan dampak ya kalau kita bicara penerimaan pajak ya. Di sisi satu ada tadi kejadian kita sikapin pasti. Kemudian di sisi yang lain ya kita tetap melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi, mana yang masih memberikan kontribusi kepada penerimaan, mana yang agak melambat, kami ikutin terus. Kayak tadi yang Mas Jati sampaikan, sampai dengan bulan Februari. Kemarin kami Bu Menteri habis press conference ya terkait dengan APBN yang di bulan Februari, yang kami lakukan kemarin. Dan betul tuh, bahwa penerimaan pajak sampai dengan bulan Februari meningkat 40%. Termasuk juga sama nih kalau kita bicara SPT ini, sekalian saya nyambung aja lah. Jadi SPT kan bulan ini kan bulan-bulan SPT nih, penyampaian SPT. Tadi kita ketemu dengan adik-adik mahasiswa di sana tadi kan, dengan banyak relawan pajak dari mahasiswa. Nah sampai dengan hari ini itu meningkatnya alhamdulillah Mas, 17%-an Mas. 17-18%-an meningkat SPT yang disampaikan oleh masyarakat wajib pajak sampai dengan tadi pagi. Tadi pagi meningkat, jadi sudah di atas 7.500.000-an lah sekarang tuh disampaikan SPT sampai dengan tadi pagi. Jadi mudah-mudahan lah ya ini saya tidak tahu apakah blessing harga komoditas masih terus ada kan gitu ya. Tapi paling tidak bagaimana kami terus menjalankan aktivitas untuk jagain penerimaan negara. Pada waktu negara sangat membutuhkan tadi kontribusi untuk menjalankan aktivitasnya negara lewat bansos, subsidi segala macam. Pak, kalau bicara soal kasus RAT ini itu kan terjadi pada tanggal 20 Februari kalau nggak salah. Dan penerimaan pajak ya mungkin tidak terimbas oleh itu. Tapi dengan adanya kasus RAT kemudian di luar sana akhirnya mengemuka nih. Sempat ada seruan untuk tidak membayar pajak lah, macam-macam masyarakat di luar sana. Dan bisa jadi ini akan imbasnya untuk bulan Maret misalnya. Tanggapannya Pak? Nah, kalau kami selalu mencoba untuk menghimbau kepada masyarakat wajib pajak ya, dan kami selalu mencoba untuk dudukkan bahwa kejadian adalah niscaya adanya, pasti akan ada tuh di setiap kesempatan, di setiap institusi pasti ada. Satu dari apalagi ini bukan excuse, tapi paling tidak kami coba dudukkan bahwa petugas kami ini 45 ribuan orang, ya kan, 45 ribuan orang di seluruh Indonesia di Direktorat Jenderal Pajak saja tuh. Jadi istilah kata satu atau dua dari sekian ya mungkin saya masih berpikir sebagian besar dari kami memiliki logika integritas yang sama. Ini yang betul-betul kami pengen jagain. Kalau ada masalah kejadian ya tadi kembali lagi kejadian harus kita sikapi dan harus kita tindak lanjuti. Dan di sisi yang lain kami terus berusaha untuk jagain supaya tidak terjadi ya. Dengan menutup loopholes yang ada, kita buka saluran pengaduan segala macam supaya ya tadi masyarakat juga ikut membantu jagain juga lah paling tidak, karena kita sangat interaktif dengan wajib pajak Mas. Di setiap proses bisnis kami sangat interaktif dengan wajib pajak. Makanya tadi saya sampaikan ada kejadian saatnya untuk berpikir perbaikan yang dilakukan di samping menyelesaikan kasus yang ada. Seberapa berpengaruh sih Pak kepada teman-teman di internal DJP? Ya, insya Allah ya kalau rasa pasti ada ya kok kayak gini ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa most of kami sebetulnya sudah istilah kata masih bisa saya katakan betul-betul pengen untuk berbuat baik, menjaga integritas yang baik kan gitu tuh.
Jadi apakah mereka merasa terkhianati? Ya. Dan itu saya katakan karena kalau kami melihat kok satu isu, kalau bahasa kiasnya kan nilai titik rusak susu sebelanga kan gitu tuh. Jadi ada satu kejadian kok bisa membuat institusi seperti ini. Dan itu yang kami rasakan, teman-teman kami juga rasakan. Kami sudah selalu berusaha untuk berbuat, jagain kan gitu tuh. Tapi kalau namanya kejadian ya kita nggak akan pernah tahu, apalagi kejadiannya kan berawal dari sesuatu yang tidak terduga malahan. Iya. Sesuatu yang tidak terduga, siapa yang menduga anaknya mukul anaknya orang kan gitu kan, sesuatu yang tidak terduga. Tapi kembali lagi bahwa kita harus berpikir ini adalah sesuatu yang membuat kita harus berpikir apa yang harus kami lakukan perbaikan ke depannya. Oke. Tapi saya izin untuk bicara soal kasusnya juga ya. Ini banyak pertanyaan dari masyarakat dan juga di benak saya melihat dari LHKPN yang dilakukan oleh RAT. Ini kan catatannya kan 56,1 miliar. Ini cuma selisih dikit sama Bu Menteri gitu kan. Ini jadi pertanyaan bagi orang-orang karena posisinya Pak RAT ini kalau dibandingin Bu Menteri agak di bawah gitu kan ya. Nah, ini pertanyaannya adalah wajar nggak sih Pak di posisi profilnya Pak RAT kekayaannya sebegitu besar? Nah, kalau kita bicara LHKPN nih Mas, jadi ya itu kan sesuatu yang dideklarasikan oleh penyelenggara negara. Memang kita wajib ya mendeklarasikan dan itu kita sampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kan gitu tuh. Setiap tahun disampaikan dari mana asalnya ada di sana. Kemudian seperti apa perkembangannya ada di sana. Jadi saya melihat masalah kewajaran atau tidak ya mungkin dari sisi yang menerima yang nanti akan mengatakan. Makanya hari ini kan sering KPK kan memanggil untuk mengklarifikasikan monggo itu wilayahnya ada di sebelah sana. Nah di sisi yang lain kalau kami yang bersangkutan kan adalah juga wajib pajak. Nanti kami ceknya ada di SPT yang bersangkutan. Masalah sumber bisa macam-macam kan. Saya nggak akan mengatakan mungkin salah satu dari pekerjaannya dia. Sumber yang lain ya kita mesti harus lihat. Saya juga nggak tahu persis. Masing-masing orang memiliki sumber yang berbeda-beda. Kan gitu tuh kira-kira. Jadi kembali kepada masing-masing. Masing-masing karena ya tadi karena sama seperti SPT kan mendeklarasikan nih sampai saya kalau SPT masyarakat wajib pajak mendeklarasikan melalui SPT-nya berapa penghasilan dan harta yang bersangkutan kepada kami dan kami akan lihat berdasarkan data yang kami miliki apakah yang disampaikan sudah seluruhnya atau belum. Itu yang kami lakukan ya. Saya pikir untuk LHKPN pun juga sama. Setelah LHKPN disampaikan pasti adalah cara bagi KPK untuk mengatakan kewajaran dari sesuatu LHKPN yang disampaikan oleh penyelenggara negara. Ini kan juga akhirnya merembet ya soal kekayaan RAT ini akan merembet juga ke teman-teman yang lain di DJP soal gaya hidup yang mungkin sering diposting di media sosial. Kalau menurut Pak Dirjen Pak Suryo, ketika ada pejabat atau ya teman-teman dari DJP gitu, ASN kemudian melakukan flexing di media sosial. Ini sebenarnya sudah tepat atau seperti apa? Kalau kami mungkin kembalikan lagi ya bahwa pegawai negeri, kami kan pegawai negeri nih. Kami kan memiliki penghasilan. Terlepas mungkin dari keluarga atau anak atau yang lain memiliki penghasilan juga yang diagregasikan, dikumpulkan jadi satu tuh ya. Tapi kembali lagi bahwa menunjukkan sesuatu kalau saya melihatnya dari sisi pantas atau enggaknya sih. Ya kan, pantas atau enggak. Kalau cuma sekedar cerita, oh saya tadi habis dari pasar atau saya tadi habis naik sepeda, mungkin oh ini keringetan nih. Itu bisa ditunjukkan kan gitu ya. Tapi kalau sudah menunjukkan sesuatu yang beyond imajinasi orang, apalagi masyarakat umum nih melihatnya nih. Ini pegawai negeri kok punya begini ya. Ini kan bahasa sederhananya kan seperti itu tuh. Jadi saya memahami betul apa yang Bu Menteri juga sampaikan kepada kami. Ya, masalah sumber penghasilan itu betul, itu resmi, itu legal, itu tuh. Tapi kembali lagi, itu terkumpul menjadi satu, ujungnya nanti kepantasan pada waktu kita menggunakan. Jadi ukurannya kembali lagi. Berapapun besar yang kita dapatkan, orang yang dilihat kan satu lagi nih, sorry. Bagaimana si masyarakat ASN, khususnya kami yang ada di DJP itu behave kan gitu, berperilaku. Kalau memang pantas ya saya pikir masyarakat akan mengatakan oh, oke.
qualified. Nah, jadi ukurannya ukuran kepantasan masyarakat, bukan kepantasan saya atau kepantasan keluarga saya kan gitu, tetapi kepantasan masyarakat. Karena Jadi, melekat status tadi ya Pak. betul, karena ya tadi bahwa walaupun pegawai DJP tapi adalah pegawai negeri, ASN kan gitu tuh. Jadi logika ASN yang kita taruh di sana. Itu sebenarnya sudah disampaikan juga ya kepada teman-teman dari Kementerian Keuangan keseluruhan. Secara reguler kan kita selalu terus sampaikan, ya kembali lagi bahwa ujungnya adalah kita harus memantaskan dirilah bahwa kita adalah pegawai negeri. Makanya kita juga harus edukasi juga ya keluarga kita, keluarga saya, anak dan istri saya kan gitu tuh, mesti paling tidak tuh yang ada di sekeliling kita, kemudian keluarga dari anggota-anggota kita, bahwa yang dilihat oleh masyarakat bukan hanya sendiri loh, tapi keluarga juga dilihat loh. Nah ini yang terus kita edukasi. Kalau masalah flexing monggo lah, itu kan masalah sesuatu yang saat ini sedang angatan gitu ya. Tapi kembali lagi kalau batasnya adalah kepantasan, saya pikir masyarakat bisa memahaminya. Yang juga jadi sorotan adalah ketika bicara soal ada komunitas di Direktorat Jenderal Pajak yang mengendarai kendaraan bermotor. Kemudian waktu itu sampai dilaporkan ke Bu Menteri akhirnya dihentikan. Nah ini teman-teman akhirnya gimana nih Pak? Padahal ini apa sih kegiatan rutin dari teman-teman ya? Jadi kalau mungkin boleh sedikit ya, kalau komunitas itu kan sebetulnya orang yang memiliki kesamaan hobi sebetulnya ya. Komunitas kami kan ada bermacam-macam di sini. Komunitas seni juga ada, nari, nyanyi juga ada, komunitas olahraga ada, bulu tangkis, lari, panahan juga ada. Kami juga punya komunitas mancing pun juga ada komunitasnya. Main-mainan kecil yang toys itu juga ada komunitasnya. Jadi betul-betul kami memang mengencourage ya teman-teman memiliki hobi. Dan dengan hobi itu mereka berkumpul untuk sharing dan cerita. Karena dengan komunitas ini bisa saling tadi, tidak hanya di internal mereka tapi menjaga kekompakan sebetulnya. Ini yang betul-betul kami inginkan adalah menjaga kekompakan di antara kita pada waktu mereka memiliki hobi yang sama. Dan ujungnya saya kepengen gini, malahan membawa sesuatu keluar kepada masyarakat. Contoh kata pada waktu SPT gini, komunitas yang jalan malahan. Di komunitas mereka cerita sendiri, kayak semacam sosialisasi. Jadi komunitas panahan, ada pertandingan panahan, mereka sosialisasi. Nyambi ya Pak? Nyambi, itu tadi. Dan mengisi waktu. Ya sekarang coba deh Mas Jati bayangkan deh, kalau yang Jakarta pulang kerja langsung ke rumah gitu ya, karena rumahnya sekitar Jakarta. Tapi banyak dari anak kita, teman-teman kita ini dari Sabang sampai Merauke. Pulangnya mungkin 2 bulan sekali, 1 bulan sekali. Belum tentu kan gitu tuh. Karena ya dukun desain ya jauh, kemudian ongkosnya juga mahal, biasanya mereka pulang sebulan sekali. Nah pertanyaannya kalau Sabtu Minggu mereka kemana kan gitu tuh. Pasti mencari sesuatu yang positif. Nah dengan cara berkumpul tadi. Nah cuman keterukurannya tadi kembali lagi ke pantasan kan gitu ya. Ini baik lagi ke pantasan, kira-kira pantas dilihat oleh masyarakat secara umum. Nah itu yang dijalankan. Makanya kemarin disampaikan terhadap komunitas pengendara motor ya, udah dengan sendirinya kami selesaikan, kelompok kami bubarkan kan gitu tuh. Kami punya sekitar 30-an lah aktivitas kumpul hobi ya. Ibaratnya kalau sekolahan tuh ekskul gitu ya Pak? Ekstrakurikuler. Betul, yang mau Penyeimbang ya? betul, yang mau nyanyi, kolintang, yang mau apa. Monggo, itu banyak sekali karena ya hobi itu kan macam-macam kan. Masyarakat bisa melihat hobi itu bermacam-macam. Gitu. Pak Suryo, kalau kita lihat kasus dari RAT ini tuh kan ibarat kata seperti kutu di seberang lautan itu nampak, tapi gajah di pelupuk mata nggak nampak. Pertanyaannya, kira-kira ada gajah-gajah yang lain nggak? Nah itu tadi, malah saya kepengen kalau ada aduan masyarakat, cerita masyarakat ini yang menjadi penting. Kayak tadi saya coba sedikit dudukkan. Kejadian ini kan membuka kita nih sebetulnya. Ada sesuatu yang harus dilakukan perbaikan. Ada beberapa hal. Perbaikan proses bisnis, bagaimana kita interaksi dengan wajib pajak. Mau pelayanan, mau pemeriksaan, mau pengawasan, itu harus kita lakukan perbaikan. Dan alhamdulillah, tadi di Putri Reform tadi kan kira-kira end-state kita ya insya Allah lah di tahun 2024 sistem yang baru kita bisa jalankan dengan tadi bahwa semua aktivitas ada di dalam sistem. Mengurangi ya istilah kata mengurangi sesuatu yang nggak ada di sistem. Jadi kita menggovernnya lebih mudah. Kemudian yang kedua, digitalisasi merupakan pilihan.
menyampaikan SPT digital, kemudian hasil pemeriksaan kita sampaikan digital pun, diskusi pun kita bisa lakukan. Itu tujuannya apa? Untuk mengurangi face to face interaction tadi itu. Itu di sisi yang sebelah sini nih pada waktu prosesi kita lakukan perbaikan. Namun demikian di sisi yang lain ini yang saya betul-betul kepengen, karena tadi sampaikan ini satu, bagaimana dengan yang ada nggak yang lain. Kalau namanya kong kali kong tadi yang juga saya bilang bahwa kong kali kong itu nggak bisa dijalankan sendirian, minimal 2 atau 3. Nah, bagaimana supaya menjaga ini interaksi ada tapi tidak terjadi kong kali kong, kan gitu tuh. Makanya kepada anak-anak atau petugas pajak pun juga akan kita sampaikan bahwa ada pengawas dari aktivitas mereka. Line of defense kami ada pertama di unitnya masing-masing, kemudian kami punya unit kepatuhan internal, dan ketika ada inspektorat jenderal itu secara konteks untuk ngawasin anggota kita. Namun demikian di sisi yang lain saya betul-betul malah mengharapkan dari masyarakat, peran serta masyarakat itu nggak bisa kita underestimate, karena mereka yang tahu, mereka yang berinteraksi dengan kami. Yang muncul cerita kayak gini itu kadang-kadang peran serta masyarakat kan, tiba-tiba flexing muncul jadi begini ini kan peran serta masyarakat nih. Nah, saya kepengen pun juga sama, kalau ada masyarakat yang merasa bahwa mereka diajak ya laporkan ke kami. Kan gitu tuh. Tapi pun juga saya meminta masyarakat jangan ngajak anak-anak kami, kan gitu tuh. Jadi kalau merasa diajak ya laporkan kepada kami punya kepatuhan internal, kami punya layanan pengaduan. Tapi di sisi yang lain ya jangan ajak anak kami atau anggota kami untuk melakukan, karena apa ya tadi kong kali kong nggak mungkin dilakukan sendirian, minimal ada 2 orang. Pak, tadi kan gitu. apa nggak dari laporan dari masyarakat ya, kalau yang kasus terakhir ini kan karena di media Kejadian. sosial luar biasa kejadian sesuatu, kemudian akhirnya merembet semuanya. Tapi selama Bapak menjabat pernah nggak terima laporan gitu langsung dapat entah dari internal atau dari eksternal? Kalau boleh jujur dalam 3 tahun ini bukan hanya laporan, termasuk saya menindak internal pun juga saya jalankan. Dilakukan? Saya jalankan. Jadi laporan pengaduan masyarakat kami dapatkan, kemudian kami juga ambil posisi. Kalau memang itu sudah bicaranya fraud, ya kami akan tindak lanjuti. Kami ambil orangnya, kami proses. Dan ada beberapa yang ekstrim, itu kan berarti hukumannya hukuman berat kalau secara kepegawaian. Ada sanksi yang diberikan di internal? Ada. Jadi kalau yang fraud ya ujungnya pasti pemberhentian. Nah itu kami lakukan di beberapa kesempatan mulai saya menjabat tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sekarang ini. Itu udah beberapa kali saya lakukan, bukan hanya kita, istilah kata gini, bukan hanya kita memberikan sanksi, termasuk kami melakukan penindakan sendiri. Jadi ada informasi masyarakat, unit kepatuhan saya jalan, unit kepatuhan saya ngambil si orang yang bersangkutan. Itu ada di beberapa tempat. Saya nggak perlu sebutkan, tapi ada di beberapa tempat. Di Pulau Jawa ada, di Pulau Kalimantan terjadi, di Pulau Sumatera juga terjadi. Dan itu betul-betul kami lakukan. Jadi bukan karena ada kasus besar seperti ini. Bukan semata-mata. Ya, kalau kasus besar ini, kasus ini kan karena ada kejadian yang kira-kira kita nggak expect muncul cerita, tapi malah muncul. Tapi kalau yang tadi aduan dari masyarakat, informasi masyarakat malah memperkaya kita nih. Apa yang akan kami lakukan sebagai line of defense yang kedua? Karena kalau line of defense yang ketiga kan Inspektorat Jenderal tuh, kami kolaborasi dengan Inspektorat Jenderal. Tapi yang kedua unit kepatuhan internal kami jalankan. Dan kami nggak segan-segan kalau memang ada fraud, tadi kong kali kong terjadi, ya pasti hukumannya pasti larinya ke hukuman berat disiplinnya. Gitu. Pak, bicara soal kong kali kong, tadi Bapak bilang melakukan kong kali kong itu minimal 2 atau enggak 3 orang. Nah ini kan kemarin PPATK juga menyampaikan sempat ada dugaan, ada nomini, ada pihak lain atau mantan pegawai pajak sebagai konsultan yang akhirnya ini menjadi nomininya RAT yang dan juga pihak-pihak yang lain yang akhirnya juga dipanggil-panggil. Benar begitu Pak? Nah, ujinya nanti kita lihat. Ini kan sedang didalami oleh KPK ya. Saya belum bisa mengatakan sesuatu karena KPK sedang mendalami kasus ini. Tapi yang jelas kami lakukan gini Mas Jati ya. Satu sisi yang bersangkutan sedang didalami oleh KPK dan KPK kan mengatakan ada beberapa kemarin pihak ya yang terlibat dengan Pak RAT ini tuh. Ada 6, kalau nggak salah tuh 6 perusahaan yang disampaikan oleh KPK kemarin secara publik ya.
saya sampaikan. Makanya kami pun juga menindaklanjutinya. Kami pun jalankan sekarang, kami periksa mereka. Oke. Makanya tadi saya sampaikan, ada kejadian, ada kong kali kong, ya ujungnya bukan hanya orang kami yang diperiksa, termasuk juga wajib pajak yang terkait pun juga kami lakukan pemeriksaan di sisi kewajiban perpajakannya. Jadi supaya serius lah. Tadi apakah koneknya seperti apa ya nanti tinggal hasil dari ujinya aja sebetulnya sih yang akan menunjukkan. Ini kan kalau dilihat hantamannya luar biasa ya Pak ya. Seperti tadi yang Pak Surya bilang, sebenarnya ini kan kejadiannya dari sesuatu hal yang tidak ada kaitannya dengan Dijen Pajak, kemudian akhirnya netizen ini luar biasa, akhirnya nyangkut-nyangkutin kena Dijen Pajak. Akhirnya tidak bisa dipungkiri bahwa kepercayaan masyarakat di luar sana menurun, dan tadi yang seperti saya di awal katakan bahwa jangan mulai ada gerakan-gerakan yang udah nggak usah bayar pajak. Nah, ini kan soal kepercayaan Pak. Gimana Pak Suryo mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga Bapak? Nah, kalau ini masalah mengembalikan kepercayaan ya tadi kan kita mesti harus ada kasus, kita sikapi, kita introspeksi, dan kita cari nih mikir apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan perbaikan kan gitu ya. Ya kita harus tunjukkan kepada masyarakat kalau menurut saya bahwa kasus ya dihandle dengan proper. Itu yang pertama tuh, kasus harus dihandle dengan proper. Kemudian yang kedua ya kita mungkin lebih harus terbuka. Bahwa kami yang ada di Direktorat Jenderal Pajak ini kan fungsinya mengumpulkan penerimaan negara nih, by undang-undang kan gitu ya. Jadi yang kami jalankan prosesinya ya harus diperbaiki sedemikian rupa sehingga tadi paling enggak celah itu berkurang lah. Kalau tutup celah kadang-kadang tutup celah lagi baru muncul, tutup celah lagi baru. Saya nggak tahu, kadang-kadang ini yang kita lakukan ya kita mencoba untuk mengurangi celah-celah yang kira-kira sudah kelihatan akan digunakan. Ini yang terus kami lakukan, makanya reform kami coba jalankan. Kemudian yang ketiga bahwa membayar pajak itu kan bukan karena seseorang atau dua orang kan gitu tuh, tapi adalah kewajiban warga negara. Dengan undang-undang sebetulnya kewajiban membayar pajak itu ada, dan kami tugasnya untuk jaga supaya pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat ini sesuai dengan koridor undang-undang. Makanya menjadi penting kami terus selalu meminta dukungan, support segala macam lah, dan menjelaskan paling tidak bahwa pajak itu jangan dilihat dari sisi cuman ngambilnya saja yang dibawa ke negara, tapi kita harus lebih lihat bahwa fungsi dari uang yang dikumpulkan negara ini untuk apa. Karena negara ini satu pasti melaksanakan pembangunan, bangun infrastruktur segala macam. Yang kedua, ya mensejahterakan masyarakatnya. Coba kalau kita sederhana lihat deh, subsidi listrik dibayar melalui APBN, kan gitu tuh, subsidi pupuk dibayar melalui APBN, subsidi bahan bakar kemarin juga dibayar melalui APBN, kan gitu tuh. Belum lagi bantuan sosial. Bantuan yang diberikan langsung kepada masyarakat untuk menjaga daya beli masyarakat. Apalagi pada waktu tahun 2020, pada waktu COVID luar biasa. Pajak itu malah direlaksasi untuk dorong ke sana kan gitu tuh. Jadi itulah yang kita lakukan. Jadi dengan logika begini masyarakat juga supaya dipahamkan lah bahwa pajak yang dikumpulkan bukan untuk orang pajak kan gitu tuh. Tapi untuk kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Nah ini yang mungkin perlu kita sama-sama sering sampaikan lah. Kalau kasus kejadian adalah itu kasus. Monggolah itu kita sikapi dan aparat penegak hukum sudah menindaklanjutinya dengan baik. Gitu. Bicara soal itu, kemarin kan Bu Menteri Bu Ani bilang bersih-bersih, mengajak Pak Mahfud untuk ayo bantu bersih-bersih dari Kementerian Keuangan seluruhnya. Sejauh ini sudah ada satu hal yang konkret untuk bersih-bersih tadi sudah mulai atau seperti apa? Kalau dalam case ini kan kami kolaborasi dengan Pak Irjen dengan Inspektorat Jenderal ya. Jadi kami bareng dengan Inspektorat Jenderal di Kementerian Keuangan yang dilakukan di sana, kami lakukan di sini, kami jalan bareng nih. Tapi di sisi yang lain tadi saya contohkan bahwa bersih-bersih juga kami lakukan di beberapa tahun terakhir kemarin kan. Contoh tadi saya lagi mau nyari nih berapa banyak orang yang sudah kami lakukan. Tadi saya udah punya catatan nih. Nah ini nih catatan saya nih, sorry. Ini akumulasi dari 2019-2022 nih. Hukuman disiplin yang saya ambil yang berat aja ya. Yang berat dijatuhkan itu ada 349 hukuman disiplin berat. Apa itu disiplin? Itu macam-macam tuh, diantaranya ya tadi fraud. Kong kali kong tadi itu ada di dalam 349 ini. Hukuman beratnya apa Pak? Hukuman berat itu berarti pemberhentian.
Pemberhentian dengan tidak hormat. Iya, dengan hormat atas permintaan istri ataupun tidak. Jadi Tergantung kasusnya. tergantung kasusnya. Ini dalam 4 tahun saja ada sekitar 349 pegawai Direktorat Jenderal Pajak, ya karena berbagai macam kesalahannya sih. Di antaranya yang tadi, saya nggak punya detail satu-satu, tapi yang kami lakukan tadi saya contohkan tadi. Ada beberapa tahun kemarin lah, 2022 ya, itu saya ngambil teman-teman. Nah ini yang kami lakukan nih, jadi bersih-bersih kami coba terus jalankan hole yang kira-kira bisa dipakai untuk terjadinya sesuatu yang tadi kong kali kong, ya kita coba tutupin. Nah sekarang dengan kejadian ini pasti ada nih, ya kan, Inspektorat Jenderal dengan berbagai macam analisa dan aktivitasnya juga melakukan bersih-bersih seperti yang disampaikan oleh Bu Menteri. Bu Menteri mah konfirm tuh, yuk kita lakukan bersih-bersih, mana yang nggak pas kita betulin, mana yang nggak proper ya kita berikan sanksi. Sempat keliling juga ya Bu Menteri kemarin, sampai ke Solo. Ke beberapa tempat beliau lakukan dan beberapa tempat beliau juga sampaikan. Ini saatnya kita melakukan bersih-bersih di institusi kita. Supaya masyarakat juga tadi, kepercayaan masyarakat biar pulih tadi ya. Ya dengan cara seperti apa? Ya kita lakukan bersih-bersih di dalam sendiri. Sebelum kita bicara kepada masyarakat, yuk kita lakukan deh. Pak, boleh tahu nggak Pak, waktu kejadian itu terjadi, Bu Menteri langsung, kan ini seperti ibu dari Kemenkeu ya, langsung marah-marah gitu atau gimana waktu itu? Arahannya seperti apa sih Pak? Kalau Bu Menteri kan beliau kan jagain institusi ya istilah kata arahannya pasti bagaimana kita berusaha untuk ya kasus ya kita lihat dan kita overcome dari kasus lah. Karena kalau saya lihat yang waktu di Solo salah satunya tuh ya, humanis sekali gitu, langsung menyentuh masing-masing pegawai dari KKP di Solo gitu ya, memberikan kekuatan bahwa ibu yang selalu disampaikan adalah Bu Menteri percaya bahwa itu masih banyak jadi orang. ini kalau saya mengambil sederhana ceritanya ya kasus yang bermasalah kita kelola dengan tadi penegakan hukum. Nah kita punya yang lain ini Mas, ya kan tadi anggota saya aja 45.000 orang. Kalau tadi RAT kan satu, temannya satu misalnya nih, bagaimana dengan 45.000 yang lain? Dengan situasi pasti mereka rasa pasti beda lah. Kok jadi gini ya, kok begini ya, kok kita digini kan gitu tuh, itu pasti muncul. Nah, saya sangat berterima kasih pada Bu Menteri Keuangan, beliau hadir di sana, beliau memberikan pesan penguatan gitu kan, dan mendudukkan kasusnya seperti apa di Solo, di Jogja itu kan dilakukan di beberapa tempat karena memang beliau ini kan waktunya sangat terbatas di beberapa tempat ya. Jadi pada waktu kita ada kesempatan ya beliau kumpulkan, beliau bercerita. Tapi secara konteks bersih-bersih ya dijalankan. Jadi betul-betul membawa pesan ke masyarakat. Yang benar ya kita jagain, yang nggak benar ya kita tindaklah, kira-kira bahasa sederhananya gitu. Oke. Pak Suryo, ini kan juga tadi bahwa juga menyinggung soal SPT. Ini kan lagi bulan-bulan nih pelaporan SPT ya. Kalau ini pertanyaan awam, saya mungkin mewakili pemirsa yang ada di rumah. Kita kan sudah bayar pajak nih Pak, udah dipotong dari penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan. Kenapa sih Pak, kok harus lapor lagi Pak? Nah, ribet amat sih nih. Saya pengen yang terakhir nih, saya pengen berusaha untuk membuat nggak ribet sih sebetulnya. Ini sedang kami lakukan perbaikan ya ini ya, supaya nggak gitu ribet lah. Nah, tapi logikanya gini, bahwa yang wajib membayar pajak itu kan orang yang berpenghasilan. Saya, Mas Jati ini berpenghasilan. Saya dari negara kan, karena saya memang pegawai negeri, Mas Jati dari SCTV perusahaan kan, karena Anda bekerja di situ. Tapi yang bertanggung jawab untuk pembayaran pajak siapa? Kan saya, Anda kan gitu tuh. Itu yang harus melaporkan. Karena sistemnya kan self-assessment, kita yang lapor nih. Lapornya seperti apa? Ya total penghasilan saya berapa, nah saya kurangi dengan total penghasilan saya berapa, pajak yang saya harus bayar berapa. Baru saya kurangin yang dipotong oleh pihak lain. Tadi pemberi kerja, misalnya contoh kata. Walaupun nanti ujungnya SPT-nya nihil, ya nggak apa-apa. Karena satu pemberi kerja dan sudah dipotong sepenuhnya. Jadi SPT-nya nihil, ya nihil. Nah itu adalah representasi memang dari dari pertanggungjawaban kita yang memiliki penghasilan. Makanya muncul namanya surat pemberitahuan tahunan.
Saya wajib pajak, saya punya penghasilan, saya berhitung, saya laporkan. Kalau kurang, ya saya bayar. Kalau lebih, saya minta kembali. Nah, itu logika yang ada dalam aturan perpajakan kita seperti Oh, jadi itu. bukan berarti karena saya sudah dipotong sama perusahaan, kemudian ya kan perusahaan udah nyetor, otomatis ada laporannya. Karena bisa jadi saya memiliki sumber yang berbeda. Nah, itu yang kedua nih. Kalau seandainya memiliki sumber yang lain kan nggak dipotong perusahaan. Makanya menjadi penting pelaporan tadi. Kalau cuma satu aja, ya nggak apa-apa. Yang dilaporkan yang sudah dipotong. Nanti ada kurang atau lebih nggak? Ya belum tentu. Kita lihat. Kalau nggak ada, ya berarti nihil. Selesai kan gitu tuh. Tapi kalau ada penghasilan lain, nah medianya SPT ini. Dan SPT-nya juga sederhana sih. Yang nggak sederhana kan mungkin bayarnya ya kali ya. Mikir soalnya, aduh, ini berapa dipotong Nggak, lagi. ini kalau saya sih cuma dudukkan aja, nanti pada waktu kita ngisi SPT kan ketahuan berapa penghasilannya. Semakin banyak yang dibayar pajaknya, berarti penghasilannya semakin gede. Betul nggak kira-kira? Ya. Orang berpenghasilan kecil, makanya tadi saya contohkan aja. Ada penghasilan tidak kena pajak. Kalau memang penghasilannya itu di atas penghasilan yang tidak kena pajak, berarti ada tambahan pembayaran pajak. Tapi sebaliknya apabila penghasilannya tidak lebih atau di bawah penghasilan tidak kena pajak, ya nggak ada pajak yang harus dibayar. Jadi masyarakat juga nggak perlu khawatir. Apalagi sekarang kan lagi ramai juga nih, kami sedang memadankan NIK dengan NPWP kan gitu tuh, supaya database yang kita punya ini lebih up to date lah kan gitu tuh. Jadi masyarakat biar nggak khawatir juga, ini jangan-jangan kalau sudah punya NIK jadi NPWP besok bayar pajak, belum tentu. Tergantung penghasilannya lebih gede nggak dari penghasilan nggak kena pajak. Kalau memang enggak, ya nggak ada alasan untuk dikenakan pajak penghasilan. Walaupun punya NPWP tapi belum bekerja, ya nggak akan kena. Nggak kena. Jadi sebetulnya kalau bahasa sederhana kami, NIK sama NPWP ini kan sarana administrasi sebetulnya ya. Karena namanya administrasi itu di samping nama, alamat segala macam orang dikasih nomor. Kayak SIM ada nomornya, KTP ada nomornya, ijazah pun juga ada nomornya kan. Nah bagaimana sebetulnya nomor-nomor ini bisa saling bunyi nih. Makanya kami dengan undang-undang yang terakhir kemarin, udahlah kita pakai NIK sebagai NPWP. Paling tidak mengurangi satu lah nomor. Biar nggak tebel ya Pak? Nggak tebel, satu kartu udah nggak pakai lagi nih, kita pakai yang itu aja. Nah makanya kami di beberapa waktu ini lagi gencar sebetulnya untuk melakukan pemadanan. Sudah sejauh mana Pak? Dari yang sudah dipadankan sekitar 55 jutaan lah sudah padan. Nah kami kan ada lebih dari itu ya, sekitar 80-an juta lah kira-kira potensi taxpayer ya. Karena yang wajib membayar itu kan yang berpenghasilan dan basisnya keluarga, sekitar 80-an lah kalau saya nggak salah ingat ya. Ini yang coba kita padankan. Nah kemarin informasinya sudah 55 jutaan lah. Jadi kurang 30-an juta. Nah ini ya? sambil jalan nih, ya sambil jalan kayak kita terus lakukan pemadanan. Targetnya sampai kapan Pak? Ya Bisa sebelum mencapai? rencana, kalau istilah kata nggak ada halangan, sebelum implementasi atau sebelum penerapan Cortex di tahun 2024. Sebelum 2024. Karena itu yang akan kita gunakan di sistem yang baru. Jadi kalau besok rolling out-nya di 2024 ya kita masih ada setahun lah kita coba lakukan pemadanan. Walaupun dengan menggunakan NPWP masyarakat juga masih bisa interaksi sih. Tapi supaya nanti lebih gampang, sekarang interaksi pakai NPWP sekaligus ngupdate NIK-nya kan gitu tuh. Jadi besok udah pakai NIK aja selesai masuk ke dalam sistem kami. Pak, ini terakhir sebelum menutup ada pertanyaan bahwa mungkin nggak sih Pak nanti satu saat kita tuh bayarnya satu aja gitu pajaknya. Ini kan sekarang banyak ya, ada PPH, PPA, banyak lah gitu sampai sebutinnya tuh susah banget. Mungkin nggak cuma satu aja nanti bayarnya udah. Kan tadi kan udah pemadanan nih NIK sama NPWP-nya, akan nanti ya sudah jadi satu aja nggak terlalu ribet gitu. Kalau cara membayarnya satu mungkin, tapi pajak yang dibayar pasti beda. Pasti beda ya? Ya kan, karena ada PPH itu pajak atas penghasilan. Kalau PPN pajak atas konsumsi. Ya. Beli contoh kata beli sepatu, bayar PPN kan, pajak konsumsi. Itu beda kan gitu tuh. Yang mungut siapa? Yang mungut orang yang jual. Kalau saya bayarnya cuma PPH. Ya kan, saya sebagai pajak orang yang memiliki kewajiban PPH, saya lapor PPH. Tapi PPN-nya saya bayar dipungut oleh mereka.
Belum lagi nanti ada PBB kalau kita punya pajak daerah. Ini kan pajak itu nggak bisa dibaca cuma pajak pusat loh. Pajaknya daerah juga ada, PBB daerah, retribusi daerah juga ada. Kendaraan, Betul. Tapi kalau ya yang kami lakukan sekarang adalah bagaimana mempermudah sebetulnya. Ada beberapa pelaporan, yuk tak jadiin satu. Nanti misalnya saya nih wajib PPH, wajib PPN, nah nanti jadikan satulah pelaporannya nih. Cara ngisinya sekali aja, bayarnya juga sekali. Itu bisa kita lakukan. Tapi kewajiban perpajakannya tetap PPH sama PPN. Karena beda. Karena beda, undang-undangnya beda. Jadi kembali lagi, kalau kita bicara pajak, pajak yang pungutan berdasarkan undang-undang. Nggak ada undang-undang, ya berarti nggak ada pungutan. Begitu. Tapi sekarang masih ada undang-undangnya. Masih ada undang, jadi harus bayar pajak. Pajaknya kan Baik, gitu. Pak Suryo, terima kasih waktunya. Tadi Terima kasih, sudah Mas Yati. tersampaikan dan semoga saja kita semua berharap ya bahwa Yeah. tadi yang disampaikan pertanyaan-pertanyaan saya tadi untuk kepercayaan publik, karena ya tentu masih masyarakat di luar sana juga banyak yang menginginkan untuk membayar pajak, dan tentunya kita juga punya keinginan bahwa apa yang sudah kami sampaikan ini bisa benar-benar digunakan dengan sebaik-baiknya untuk negara ini gitu Pak ya. Boleh satu sebelum diakhiri. Nah, saya cuma nitip aja gini. Kalau membayar pajak ini kan kewajiban dari warga negara ya. Nah, mungkin perlu juga kita mengawasi sebagai pembayar pajak kan, mengawasi penggunaannya kan gitu kan. Ya. Seperti tagline kami pada yang kami sering gunakan, bayarlah pajak, awasi penggunaannya kan gitu tuh. Karena tadi dimensi undang-undang tidak hanya duit masuk ke negara, tapi bagaimana duit negara ini tersalurkan kepada warga negaranya secara lebih proper, itu satu. Kemudian yang kedua saya nitip gini, pemahaman bahwa bayar pajak itu lewat orang pajak itu sudah tidak ada lagi. Karena bayar pajak itu pasti langsung kepada bank persepsi, bank. Nggak ada, Pak, Mas aku nitip buat bayar pajak itu nggak bisa dilakukan. Karena ada Kasir fisik udah nggak ada. udah nggak ada lagi, nggak ada kasir yang ada di kantor pajak. Jadi bayar pajak bukan ke kantor pajak tapi kepada negara. Lapornya ke kami di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi supaya masyarakat juga pahamkan, kemarin kan ada cerita ya, oh bayar pajak seolah-olah lewat oknum. Nah ini yang mungkin perlu kita dudukkan bahwa pembayaran pajak tidak ada lewat petugas pajak, pembayaran pajak langsung kepada negara, dan mulai tadi saya nitip, bayarlah pajak, awasi penggunaannya. Itu kira-kira Mas Yati. Semoga semuanya menangkap apa yang diinginkan dari Pak Suryo dan juga tentunya dari teman-teman di DJP. Terima kasih Pak waktunya, selamat bekerja, terus semangat. Terima ya, kasih. Kita berharap Bismillah, mohon doa dan dukungannya. Jadi kami tetap stick pada tugas, kami jalankan penugasan ini dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah lah keberkahan, kemudahan diberikan kepada kita semua untuk Indonesia yang lebih baik. Amin. Terima kasih Pak Suryo. Semoga selalu sehat. Salam buat teman-teman DJP Terima kasih, semuanya. akan kami sampaikan. Terima kasih. Itu tadi perbincangan singkat saya, nggak cukup singkat ya. Itu lumayan panjang ya Pak ya kita ngobrolnya. Lumayan sih. Lumayan panjang dengan Pak Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan, dan semoga saja tadi bisa membuka cakrawala kita terkait dengan perpajakan di Indonesia. Saya Jati pamit. Salam Syir TV.